Mungkin Kak Arfi bisa share sedikit soal pengalaman itu dan mungkin lebih detailnya itu kapan terjadinya dan Kak Arfi tuh ngerasanya gimana sih waktu-waktu mendapatkan hal-hal itu gitu. Karena kalau aku mikirnya ya kalau misalkan terjadinya di seorang anak kecil gitu, itu kan pasti bisa berujung ke sebuah trauma juga gitu Ya, atau sesuatu yang trauma ya. menyakitkan juga gitu. Nah, mungkin ya itu Kak Arfi bisa ceritain sedikit. Nah, kalau dibilang trauma, itu memang selalu keingetan, Vin. Memang nggak bisa lupa ya yang dirimu bilang tadi kan, bahwasanya kalau kejadian di anak kecil itu bakalan ya ke bawah sampai umur sekarang. Singkat cerita, memang saya ini memang kalau saya bilang, saya tidak membilang saya ini seorang yang dulu apa ya, kalau orang bilang sih dulu kan ada ibaratnya akhirnya atau seperti apa, tapi saya menjudge diri saya itu, mencap diri saya itu sebagai orang unik. Jadi memang Hmm. saya itu dari kelas 1 SD sampai SMA itu memang selalu di ranking terakhir, ya kan. Nah, kita cerita dulu di SD ya. SD itu saya punya apa ya, kemampuan berpikir yang nggak terlalu cepat. Jadi kalau menerima pelajaran itu saya sangat-sangat lambat. Bahkan kalau penjumlahan perkalian itu saya baru bisa kelas 6 SD baca tuh. Pokoknya dibandingkan dengan teman-teman sebaya saya itu paling telat. Memang Hmm. ada perasaan nggak nyaman ketika itu. Nggak nyamannya itu adalah jarang sekali ada orang yang mau kerja kelompok dengan saya gitu kan. Ataupun apa namanya, kalaupun uh, apa ya, maupun terpaksa karena oleh guru. Memang itu perasaan nggak nyaman banget seperti itu. Nah, Hmm. kemudian lanjut lagi ke waktu ketika SMP pun sama, nggak jauh beda ya. Jadi karena saya memang di SD itu menerima pelajaran sangat telat, memang saya SMP itu SMP swasta. Dan itu pun masuk di SMP swasta yang kalau bisa dibilang, kan saya besar di Bandung ya, ada sekolah yang Hmm. sangat swasta terus udah gitu terpencil gitu. Jadi orang nggak tahu gitu pun karena waktu itu guru saya pun saking sayangnya walaupun memang saya pas-pasan, saking sayangnya berusaha untuk masuk negeri, yang penting negeri ceritanya. Tapi karena nggak bisa dan waktu itu udah hampir mepet, jadi yang penting SMP apa yang ada lah seperti itu. Hmm. Nah itu pun sama, saya nggak jauh beda. Ketika SMP pun bisa dibilang apa namanya, ya kembali lagi belum bisa menemukan uh, apa ya, di sekolah itu adalah bakat terpendam itu apa tuh belum belum bisa tergali. Jadi semua patokannya itu adalah kalau kamu punya nilai bagus, kamu pintar. Kalau kamu nggak punya nilai bagus, kamu nggak pintar. Seperti itu. Hmm. Dan itu pun sama ketika SMA pun saya mengalami hal yang sama. Bahkan guru-guru tuh selalu bilang, kayaknya kamu nggak mungkin deh untuk jadi orang di masa depan, semua seperti itu. Nah, impact-nya memang apa ya? Terus terang saya pun masuk SPMB oke itu PTN lah ya, PTN itu ujian masuk itu saya sampai harus coba ketiga kali. Tapi Hmm. jadi ke tahun pertama, setelah lulus kan, tahun pertama itu saya gagal. Saya coba lagi, tahun kedua gagal. Jadi saya selama kegagalan itu memang nggak sedikit ya, banyak yang ngomongin, ya negatif semuanya mengenai saya dan mungkin saya nggak bisa jadi ini, gitulah. Pada akhirnya memang saya diberikan kesempatan di yang ketiga itu masuk PTN. Nah, baru disitulah saya mengalami titik balik. Titik baliknya itu memang ternyata saya baru tahu saya ini tuh kelebihannya apa tuh ketika kuliah. Jadi Hmm. saya ini di kuliah geologi ini merupakan suatu berkah hidup bagi saya itu karena memang di geologi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama kamu punya bukti, kamu bisa berargumentasi, kamu tuh akan selalu benar. Jadi itulah kuliah geologi. Jadi memang nggak ada yang benar. Nah, situlah saya mau merasakan kenikmatan bahwasanya apa namanya mulai semangat untuk belajar bahwasanya terus kemudian saya itu ternyata bukan tipikal penghafal, bukan yang harus apa ya misalkan menghafal kan kalau kita waktu SD itu ujian ataupun ulangan itu kan berdasarkan hafalan ya. Ya. Tapi di Hmm. kuliah geologi itu kan berbeda. Kita ini ada suatu kasus, kita berargumen sesuai yang kita apa yakini. Nah, itu pun ya itu beda lah. Makanya kayak lebih ke filsafat lah atau bukan filsafat ya, lebih ke filosofis lah. Nah, disitulah Hmm. saya menemukan balik-balik bahwasanya itu bukan tipikal orang penghafal, tapi saya adalah tipikal orang yang berpikir lebih dalam. Jadi nggak berdasarkan konteks buku lah. Saya kan berpikir
Jadi kalau kita misalkan, ya analogikan kalau 1+1 kan 2 ya, tapi kalau di geologi itu 1+1 tuh bisa 5, bisa 7 atau berapapun, as long kamu punya data apa, buktinya seperti apa, nah itu baru benar. Nah di situ saya ngerasa, oh berarti selama waktu saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu memang saya tuh belum nggak tergali apapun, apa yang saya kemampuan itu nggak bisa tergali gitu. Karena kan kita ini harus hafal pelajaran sekian banyak, itu harus jago di semua pelajaran itu gitu. Jadi tanpa tahu bahwasanya kemampuan saya itu di mananya, nggak. Jadi seperti itu. Jadi nggak tereksplor dengan baik. Itu. Nah itulah ya, apa namanya pengalaman bagaimana bisa dibilang dari ranking terakhir itu jadi pelajaran bahwasanya belum tentu bahwasanya ranking terakhir itu nggak bisa jadi sesuatu ya. Setelah lulus juga saya ikutan tes masuk di Antam ya, saya keterima, dan ternyata kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang dulu waktu SD, SMP, SMA itu berprestasi, bukan sombong ya, tapi saya ngerasa lebih baik dalam segi saya bisa ngelanjutin sekolah sekarang ke S2, kemudian ternyata begitu di S2 karena saya geologi, IPK saya juga di atas 3. Jadi terbalik dulu kan saya waktu SD sampai SMA tuh ranking terakhir lah ya. Begitu pas kuliah sampai sekarang S2 tuh jadi berbalik. Jadi udah menemukan frekuensinya lah. Menemukan apa kelebihannya dan bagaimana mengeksplor udah ketahuan.